Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya selalu berharap bahwa Bapak Ibu saudara sekalian tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Dan sekarang jumpa kembali dalam agenda Resapi, merenungkan singkat pemelihara iman BPMK GKI Klasis Bojonegoro. Bacaan kita hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 46 sampai dengan 47. Satu bagian dalam perikop yang diberi judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Saya akan bacakan ayatnya 46 dan 47 demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, masa lalu seringkali berbicara tentang sebuah kenangan yang membahagiakan. Mengingat bagaimana perjalanan jemaat perdana, gitu ya, pengikut Kristus mula-mula. Maka ada satu kisah yang sangat menggembirakan kita, sangat membanggakan kita. Dikatakan di sana bahwa seusai Petrus berkhotbah, Petrus yang telah mengalami pembaharuan karena berjumpa dengan Kristus yang bangkit itu, ketika banyak orang usai mendengar khotbah Petrus, mereka memberi diri dibaptis, dan dikatakan jumlah mereka kira-kira atau kurang lebih 3.000 jiwa. Apakah hanya sampai di situ? Ternyata tidak. Karena dikatakan di dalam ayatnya yang ke-47, dikatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Memang pada satu sisi kita akan mengatakan bahwa jumlah seringkali menjadi sebuah indikator untuk kita mengatakan apakah sebuah komunitas itu bertumbuh atau tidak. Maka dengan gampang kita akan mengatakan, oh, gereja ini bertumbuh. Kenapa? Karena jumlahnya bertambah. Nah, dan pada waktu itu dikatakan setiap hari loh Tuhan menambah jumlah mereka. Bahkan bukan hanya itu, karena juga dikatakan di sana, dan mereka disukai semua orang. Bukankah dua hal ini merupakan indikator yang sering kali kita nantikan, indikator yang sering kali juga menjadi acuan untuk kita mengatakan apakah gereja saya bertumbuh, apakah Klasis Bojonegoro ini bertumbuh, berapa banyak orang yang menyukainya, dan berapa banyak orang yang kemudian menjadi bagian di dalamnya. Tetapi apakah hanya itu yang menjadi indikator? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena sesungguhnya ada sesuatu yang memiliki daya yang lebih, memiliki nilai yang lebih, yang kemudian dihidupi bersama-sama. Apa itu? Yang pertama dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ada kesehatian, ada yang sehati di sana. Mereka ada ketekunan di sana. Tekun dan sehati untuk apa? Untuk diam di dalam bait Allah, untuk tinggal di dalam bait Allah. Tentu kita bisa membayangkan apa yang dilakukan di sana. Dikatakan bertekun dalam pengajaran para rasul. Itu artinya mereka mencoba untuk mendalami kebenaran sabda Tuhan. Tidak gampang loh menghidupi ketekunan dan kesehatian di dalam bait Allah. Tapi itulah salah satu nilai yang dihidupi. Tetapi terus kemudian yang kedua juga dikatakan di sana, mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ada kesediaan untuk berbagi, ada kesediaan untuk tidak menganggap bahwa milikku ya hanya milikku. Enggak, milikku adalah pemberian Tuhan, milikku akan berarti, milikku akan berguna ketika itu juga berguna bagi sesama. Maka dengan rela hati saya membagikannya. Bagikan apa yang dimiliki dengan apa? Dikatakan dengan gembira, dengan tulus hati. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apakah komunitas gerejawi kita bertumbuh dan berkembang? Jangan perhatikan jumlahnya semata,
Jangan perhatikan berapa banyak yang menyukainya, tetapi perhatikan apakah nilai ketekunan dan kesehatian untuk tinggal di dalam bait Allah itu masih ada. Apakah nilai untuk berbagi dengan gembira dan tulus hati itu masih ada. Itulah sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan gereja yang hakiki. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur boleh tinggal dalam sebuah komunitas yang terus dirawat dan dipelihara oleh Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak terjebak dalam melihat angka dan angka sebagai standar dan indikator pertumbuhan kami. Tapi tolong kami untuk terus menghidupi nilai berbagi, nilai bertekun dan sehati dalam bait Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap bertumbuh, mari kita tetap berjuang, bukan untuk menambah jumlah semata, tetapi untuk menghidupi nilai-nilai yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati.